Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak kita yang mau mengucap syukur di minggu yang pertama, di bulan yang baru. Mari buka kedua tangan kita dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan yang baru, kami datang mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kami mau letakkan hidup kami di mesbah Tuhan, dan kami mau membawa penyembahan buat Engkau hari ini Tuhan, sebagai bukti kekaguman kami kepada Engkau atas kasih setiamu, atas penyertaanmu sepanjang hidup kami. Aku menyembahmu, Yesusku. Aku memujimu dengan segala hati.
selamanya kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan memuji meninggikan Engkau lebih lagi, sebab kebaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Mari beri salam sampai kiri kanan saudara, katakan Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hidupku bersuka, sekali lagi katakan ku akan bersuka dalam kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hidupku bersuka karena Tuhan. Sama-sama katakan kabarnya baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Yang hidup dengan sukacita dan kain kamu, kau gantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari berdoa bersama, puji kebaikan-Nya. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hidupku bersuka, sekali lagi jemaat saja, ku akan bersuka dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat ku akan bersuka, ku akan bernyanyi dalam hadirat-Mu. Dalam hidupku bersuka karena Tuhan. Cinta dan kain kamu, kau gantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Nyata hidupkan dengan sukacita dan kain kamu, kau gantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, mari kita bersama. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan itu dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh ya, sekali lagi, oh betapa kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu itu dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, sama-sama sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya, betapa besarnya kebaikan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Sekali lagi Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa besarnya kebaikan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati.
berikan budi peduli kemuliaan-Mu. Indahnya sekali lagi, oh betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan sekalian. Kita percaya ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Apapun yang kita alami, firman-Nya katakan walau 1000 rebah, tapi kita akan diam saja sebab Tuhan yang berperang menggantikan kita. Terima kasih Tuhan. Perlu belajar percaya akan janji Tuhan. Tidak mau ragu sedikit pun dengan janji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Mari sama-sama katakan, meski langit tanpa surga, awan gelap pun melanda, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Marilah iman nyanyikan, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami imani pujian ini ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun
buat kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami ragu. Tidak ada alasan untuk kami takut. Tidak ada alasan untuk kami cemas. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tapi Tuhan menjagai kami seperti biji matanya. Terima kasih Bapa kami Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kami mempelajari kebenaran firman Tuhan, suci dan kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan, agar kebenaran firman yang kami terima boleh menguatkan, meneguhkan kami. Firman-Mu Tuhan boleh mengajar kami untuk tuntunan Tuhan, apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berada dalam satu situasi yang tidak begitu menyenangkan, di mana kita tidak bisa bertemu. Tapi itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk kita bisa tetap belajar, memuji dan menyembah Tuhan, dan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-30, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Bagaimana suatu kondisi, suatu keadaan memaksa Elia untuk bersembunyi selama musim kemarau yang menimpa kerajaan Israel. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan supaya Elia berada di Sungai Kerit? Tuhan menginginkan supaya Elia untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Elia melupakan sejenak kegiatan-kegiatan yang lain. Elia hanya berdua saja dengan Tuhan secara pribadi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini satu kalimat yang sering kali kita dengar adalah stay at home atau tinggal di rumah. Nah Bapak Ibu, ada beberapa banyak orang menganggap ini suatu hal yang menyedihkan, suatu hal yang tidak enak, di mana kita harus tinggal di rumah saja, tidak bisa melakukan berbagai aktivitas kita. Tapi kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, ternyata Tuhan pernah memerintahkan bangsa Israel untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan telah memerintahkan Israel, bangsa Israel, untuk senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, ayat ini secara konteks berbicara bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Beberapa kali Tuhan memperingatkan mereka untuk menjadi orang yang percaya, beribadah dan mengandalkan Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan mereka justru mencari ilah-ilah yang lain. Mereka beribadah kepada Allah yang lain, meninggalkan Allah yang Maha Kudus yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dalam konteks ayat ini, bagaimana mereka mengandalkan Mesir sebagai tempat untuk mereka berlindung ketika mereka menghadapi bahaya. Mereka mengandalkan kekuatan militer yang ada di Mesir untuk menjaga mereka terhadap musuh-musuh mereka. Hal inilah yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel itu percaya hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak lagi mencari kekuatan yang lain di luar Tuhan. Karena itu Tuhan memperingatkan mereka, kekuatan sebenarnya itu ada ketika mereka berdiam tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kita bukan pada saat kita mampu melakukan banyak hal di luar. Kekuatan kita yang sebenarnya adalah ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengaruniakan segala kekuatan, hikmat dan kemampuan kepada kita, sehingga kita bisa mengatasi apapun yang terjadi. Dalam banyak kasus, orang Israel diperingatkan oleh Tuhan untuk mereka senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Tapi mereka keluar dari hadirat Tuhan. Mereka mencari kekuatan di luar. Bahkan mereka beribadah kepada Allah yang lain. Dan itu hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tinggal dalam hadirat Tuhan.
maka biarlah kita berdiam sejenak, menangguhkan segala kegiatan-kegiatan di luar, melupakan segala kekuatan dan aktivitas kita. Kita hanya mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan menjaga kita. Kita bergembira waktu kita bersuka cita. Makanya Rasul Paulus berulang kali menyebutkan bahwa tetaplah bersuka cita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam segala hal. Karena itu sukacita, kegembiraan akan menambah kekuatan kita. Bahkan penelitian menurut Oral Roberts University mengatakan bahwa waktu kita berdoa, bersukacita, berdoa di dalam bahasa roh, maka itu meningkatkan 30% kekebalan tubuh kita. Karena itu Bapak Ibu, untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini, kadang-kadang kita menjadi orang yang cemas, kadang-kadang kita menjadi orang yang paranoid mendengar berita yang ada, melihat kondisi keberadaan kita. Karena itu firman Tuhan berkata, biarlah kita bersukacita. Amin. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita bergembira, kalau kita bersukacita, maka kita memiliki obat dari berbagai macam kelemahan kita. Kita memiliki obat yang muncul dari dalam tubuh kita sebagai bentuk imunitas tubuh kita menghadapi serangan-serangan dari luar. Karena itu, mari Bapak Ibu, kasih salam kiri kanannya Bapak Ibu, lihat kiri kanan Bapak Ibu, berikan senyum yang terbaik, katakan, aku bersukacita karena sukacita memberikan kekuatan kepadaku. Aku berbahagia karena Tuhan memberikan kekuatan di dalam tubuhku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pakai hari-hari ini dengan banyak bersukacita, dengan banyak tersenyum, banyak bergembira, menjalani hari-hari kita dengan sukacita, menjalani hari-hari kita dengan kegembiraan. Mari buat kegiatan-kegiatan yang menarik, kegiatan-kegiatan menyenangkan ketika kita berada di rumah. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Hentikan atau kurangi kita untuk membaca atau mencari informasi sesuatu yang mencemaskan kita, sesuatu yang melemahkan iman kita. Kalau kita mendengar telah terjadi infeksi atau status di daerah-daerah ini, bahkan di sekitar kita, kita lalu melihat bahwa jangan-jangan keluarga kita kena, kalau jangan-jangan kita kena, itu membuat kita cemas. Tapi biarlah kita hadapi dengan senyum. Amin Bapak Ibu, kita hadapi dengan sukacita, kita hadapi dengan kegembiraan. Kalau kita bergembira, kita bersukacita, imunitas tubuh kita akan bertambah dan kita akan kita akan kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan sesuatu yang berat pun akan kita mampu hadapi ketika kita tersenyum, kita bersukacita. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita tidak takut kepada apa yang terjadi. Bapak Ibu, di hari-hari ini Tuhan mengingatkan kembali tentang peran kita sebagai garam dan terang dunia. Sebagai terang dunia kita diminta untuk menjadi saksi. Kita diminta untuk menjadi jawaban atas apa yang dibutuhkan oleh dunia hari ini. Bapak Ibu, dunia sedang cemas, dunia sedang panik. Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh cemas, anak-anak Tuhan tidak boleh panik, supaya kita boleh menjadi jawaban atas kebutuhan orang di sekeliling kita. Kita harus menjadi terang yang memancarkan cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Bagian lain di ayat yang Matius pasal 5 ayat ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, dan ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena itu Bapak, inilah waktunya gereja untuk melakukan perbuatan baik. Inilah waktunya gereja untuk bertindak secara nyata di dalam kasih kita kepada dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita akan memulai untuk berbuat baik kepada orang di dalam keluarga kita. Amin. Setelah itu kita akan mulai berbuat baik kepada komunitas yang ada di sekeliling kita. Gereja hari-hari ini terpanggil untuk menjadi jawaban atas kondisi-kondisi ini. Begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan orang dalam menghadapi pandemi ini. Karena itu gereja harus tampil di depan untuk menjadi jawaban. Kita akan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kita akan memulai dengan pertolongan spiritual. Kita mulai berdoa untuk mereka, kita mulai menguatkan mereka, kita mulai meneguhkan mereka, kita mulai menghibur mereka. Yang penting bagaimana kita sendiri harus kuat terlebih dahulu, kita sendiri harus bersuka terlebih dahulu, kita sendiri harus optimis terlebih dahulu, sehingga kita bisa mentransferkan segala yang indah, segala yang baik, segala yang mulia yang ada di dalam hidup kita. Kemudian kita mulai melakukan tindakan-tindakan konkret yang lainnya. Inilah saatnya gereja Tuhan mengulurkan tangan untuk orang-orang
orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Bapak Ibu, waktu kita belajar tentang janda Syarfat, kita ingat bahwa janda Syarfat itu adalah orang yang kekurangan. Tetapi ketika Elia berkata, buatlah roti itu terlebih dahulu untukku, baru untukmu, janda ini taat. Dia membuat roti untuk Elia terlebih dahulu. Dan firman Tuhan terjadi bahwa tepung yang ada di dalam tempayan dan buli-buli minyak yang ada dalam buli-buli tidak habis sampai waktu musim hujan atau musim panen tiba. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mulai bertindak dengan iman untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kita bisa bantu untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gereja akan menjadi motor penggerak untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebentar kita akan menyampaikan apa yang secara konkret bisa kita lakukan. Kita akan mulai mengumpulkan dana, kita akan mulai mengumpulkan paket-paket sembako, kita mulai apa kebutuhan-kebutuhan, entah itu kebutuhan masyarakat yang hari ini kehilangan mata pencaharian mereka hanya bisa tinggal di rumah, mereka tidak memiliki apa-apa, dan inilah waktunya gereja Tuhan itu membantu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Gereja Tuhan terpanggil untuk menjadi jawaban. Gereja Tuhan harus melakukan hal-hal yang memuliakan Bapa di surga, bukan untuk kepentingan kita, apalagi untuk organisasi, tapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui aksi nyata kita dalam berbagi kasih kepada sesama. Karena itu berdoalah Bapak Ibu apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita, dan biarlah kehidupan kita menjadi berkat. Dan itulah beberapa hal yang bisa kita dengarkan hari ini di dalam ibadah kita sekalipun kita berada di tempat jauh. Yang pertama, biarlah kita tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Hanya di dalam Tuhan kita aman. Dan waktu kita berada dalam hadirat Tuhan, berusahalah untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, biarlah kita tetap bersukacita. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Bersukacitalah, bergembiralah, banyak bersyukur, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, biarlah kita kemudian menjadi orang yang berbuat baik terhadap orang-orang di sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakukan? Biarlah kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi berkat, gereja menjadi jawaban, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita percaya hari-hari ini adalah waktunya Tuhan akan menggoncangkan banyak hal yang bisa digoncangkan. Dan ketika goncangan itu terjadi, maka saya percaya akan ada penuaian besar. Amin. Akan ada penuaian besar, akan ada banyak jiwa-jiwa yang tadinya sombong, dirinya keras hati, jiwa-jiwa yang keras kepala, tidak mau mendengar atau tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Hati mereka terbuka, hati mereka dilawat oleh Tuhan, sehingga mereka juga percaya bahwa satu-satunya perlindungan kita hanya di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan ketika kami dalam situasi yang sulit, ketika kami dalam situasi yang tidak menyenangkan, ketika kami berada di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil dan mengasihi Tuhan. Karena itu biarlah hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari di mana kami benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini adalah hari di mana kami benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hari ini dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena itu pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu di tengah lingkungan yang ada ini. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, apa yang hari kami buat. Bapak, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, kuatkan dan teguhkan mereka, jadikan mereka menjadi orang yang tetap tenang, jadikan mereka orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, jadikan mereka orang yang bersukacita, hati mereka dipenuhi kegembiraan supaya imunitas tubuh mereka menjadi kuat, mereka boleh mampu menghadapi segala persoalan, dan mampukan umat-Mu Tuhan untuk melihat peluang apa yang harus kami lakukan untuk berbagi kasih bagi sesama kami, untuk menyatakan terang Kristus di tengah dunia ini, untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami, jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.